Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok H, kelas Tata Kelola Manajemen Risiko kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan penilaian, kemudian analisis dan juga pengendalian risiko. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok H. Jadi ada saya, Imania dengan NPM akhir 142, kemudian ada Atika Fauza dengan NPM akhir 126, Muhammad Wongso dengan NPM akhir 144, kemudian ada Melati Cahyaning dengan NPM akhir 185. Baik, langsung saja menuju ke materi yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah penilaian resiko. Jadi apa sih pentingnya penilaian risiko? Jadi risk assessment atau penilaian risiko itu mengidentifikasi dan menilai risiko untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, penilaian dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen risiko. Kemudian ada pendekatan risiko. Jadi penilaian risiko dapat dilakukan secara top down atau bottom up. Nah, top down fokus kepada strategi dan kepatuhan, sementara bottom out menyoroti pengendalian dan juga peluang. Nah, untuk teknik penilaian risiko di sini menggunakan ISO IEC 31010 2019 mencakup berbagai teknik penilaian risiko seperti checklist, kuesioner, brainstorming dalam workshop. Nah, checklist dan kuesioner mudah digunakan tetapi bisa melewatkan risiko yang tidak tercantum. Lalu selanjutnya ada matriks risiko. Jadi matriks risiko ini digunakan untuk menilai dan juga memprioritaskan risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan juga dampaknya. Nah, organisasi itu tuh harus menetapkan ukuran untuk kedua faktor ini agar penilaiannya itu konsisten. Nah, matriks juga dapat menunjukkan peluang perbaikan kontrol sehingga membantu menetapkan tingkat risiko target. Setelah risiko dinilai dan diurutkan sesuai dengan risk appetite, organisasi bisa mengidentifikasi 10-20 risiko utama dari total 100-200 risiko yang ditemukan dalam workshop. Selanjutnya kita membahas tentang persepsi risiko. Persepsi risiko bervariasi di setiap tingkat organisasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, melibatkan semua level manajemen dalam evaluasi risiko, meningkatkan komunikasi, pemahaman, dan identifikasi langkah kontrol. Evaluasi yang akurat membutuhkan pemahaman mendalam, serta sumber daya. Sementara itu, persepsi publik seringkali dipengaruhi oleh informasi yang tidak lengkap dan tekanan kelompok berkepentingan. Selanjutnya yaitu sikap terhadap risiko. Sikap terhadap risiko dikategorikan dalam 4 zona, yaitu comfort atau nyaman, cautious atau hati-hati, concern atau khawatir, dan critical atau kritis. Sikap ini mencerminkan pendekatan jangka panjang organisasi, sementara risk appetite menunjukkan tingkat risiko yang dapat diterima. Organisasi yang agresif terhadap risiko memiliki zona comfort lebih luas dan cakupan universe of risk lebih kecil, meningkatkan kemungkinan risiko yang tidak terdeteksi. Sebaliknya, organisasi yang konservatif mempertimbangkan lebih banyak risiko. Evaluasi risiko didasarkan pada yang pertama, kemungkinan terjadinya risiko yaitu tinggi, sedang, ataupun rendah, serta dampak risiko terhadap keuangan, infrastruktur, reputasi, dan pasar atau firm yaitu finance, infrastruktur, reputation, dan marketplace, serta strategi, taktik, operasi, dan kepatuhan atau stok yaitu strategi, taktik, operation, serta compliance. Selanjutnya yaitu membahas tentang klasifikasi risiko. Di dalamnya terdapat sistem klasifikasi risiko. Klasifikasi risiko membantu mengidentifikasi kesamaan antar risiko, menentukan tanggung jawab manajemen, serta memahami risk appetite, kapasitas risiko, dan total exposure risiko. Sistem klasifikasi dapat berbasis waktu, sumber, dampak, atau konsekuensi risiko. Berbagai standar menawarkan pendekatan berbeda, misalnya Firm Risk Scorecard menyebut risiko operasional sebagai risiko infrastruktur, sementara COSO berfokus pada risiko keuangan terkait pelaporan. Adapun British Standard
BS 31100 menekankan manfaat klasifikasi risiko seperti membantu mendefinisikan cakupan manajemen risiko, menyediakan struktur identifikasi risiko, serta mengelompokkan risiko serupa di seluruh organisasi. Kemudian waktu dampaknya. Untuk waktu dampak terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama risiko jangka pendek yang berdampak langsung pada operasi, menyebabkan gangguan segera setelah terjadi, umumnya terkait dengan risiko bahaya atau kendali biaya, sehingga perlu mitigasi segera atau penyelesaian segera. Yang kedua yaitu risiko jangka menengah, mulai terasa di dalam hitungan bulan hingga setahun, biasanya terkait dengan proyek, perubahan taktik, atau pengembangan organisasi, sehingga perlu dikelola dengan baik. Dan yang terakhir, risiko jangka panjang yang muncul dalam waktu 1 hingga 5 tahun atau lebih, yang mempengaruhi strategi dan dapat berdampak besar pada nilai organisasi. Meskipun berisiko, beberapa risiko perlu diterima untuk mendukung strategi jangka panjangnya. Selanjutnya membahas tentang contoh sistem klasifikasi risiko. Di dalamnya yaitu Risk Classification System atau sistem klasifikasi risiko yang mencakup standar or framework-nya yang dibagi menjadi klasifikasi heading-nya masing-masing. Yang pertama ada firm risk scorecard. Di dalamnya terdapat financial, infrastruktur, reputasional, dan marketplace. Kemudian ada COSO IRM Cube, yaitu strategic operation, reporting, compliance. Kemudian IRM standard, di dalamnya yaitu financial, strategic, operational, serta hazard. Dan ada orange book, di dalamnya yaitu strategy, governance, operation, legal, safety, financial, commercial, people, technology information, security project, serta program dan reputasional. Kemudian adapun body representation of risk management di sebelah kanan yang saling terikat. Di dalamnya terdapat risk source, yaitu strategic risk, tactical, operational, serta compliance risk yang saling terikat berdasarkan event yang memiliki dampak di dalamnya, yaitu financial, infrastruktur, reputasional, serta marketplace. Adapun body and risk to premise yang di dalamnya mencakup risk source, yaitu flood, fire, earthquake, dan break-in yang mendamage to premises pada impact di dalamnya, yaitu financial, infrastruktur, reputasional, serta marketplace. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kartu skor resiko firm. Kartu skor resiko firm digunakan sebagai template untuk identifikasi tujuan perusahaan, harapan pemangku kepentingan, dan yang terpenting ketergantungan utama. Kartu skor disusun dengan menganalisis cara di mana setiap resiko dapat mempengaruhi ketergantungan utama yang mendukung setiap proses inti. Penggunaan kartu skor resiko firm memfasilitasi penilaian resiko yang kuat dengan memastikan bahwa kemungkinan gagal mengidentifikasi resiko yang signifikan sangat berkurang. Judul-judul kartu skor resiko firm yang pertama ada finansial, yang kedua infrastruktur, yang ketiga reputasi, dan yang keempat adalah pasar. Kemudian saya akan menjelaskan terkait sistem klasifikasi risiko PESLAM. Yang pertama kelebihannya, ada kerangka kerja sederhana. Lalu yang kedua mengantisipasi ancaman bisnis di masa depan. Dan yang ketiga memfasilitasi identifikasi peluang bisnis. Adapun kekurangannya yakni yang pertama sulit mengantisipasi perkembangan. Kemudian yang kedua perlu dilakukan secara berkala. Dan yang ketiga membutuhkan keterlibatan orang yang berbeda dengan perspektif yang berbeda. Kemudian saya akan jelaskan terkait dengan tingkat resiko. Yang pertama ada kotor atau melekat, yakni tingkat resiko sebelum pengendalian itu diterapkan. Kemudian yang kedua ada bersih, sisa atau saat ini, di mana tingkat resiko setelah penerapan pengendalian yang ada. Lalu ada yang terakhir adalah target, di mana tingkat resiko yang diinginkan setelah penerapan pengendalian yang direncanakan.
Materi selanjutnya yaitu tingkat risiko yang melekat dan saat ini. Ukuran risiko yang digunakan oleh praktisi manajemen risiko dan auditor internal mencerminkan perbedaan tanggung jawabnya mereka masing-masing. Manajer risiko lebih berfokus pada tingkat risiko saat ini, sedangkan auditor internal lebih mengutamakan tingkat risiko yang melekat. Nah, keunggulan dalam menilai tingkat risiko yang melekat ini adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi dampak dari setiap tindakan pengendalian karena lebih spesifik. Itu control confidence atau kepercayaan pada pengendalian. Dalam pengelolaan risiko, organisasi itu perlu memperoleh kepercayaan bahwa kontrol yang dipilih telah diterapkan dengan benar dan efektif. Untuk melakukannya diperlukan audit terhadap kontrol yang ada. Jadi ketidakpastian efektivitas kontrol dapat diilustrasikan dengan menggunakan matriks risiko yang menunjukkan variabilitas hasil yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, audit internal memiliki peran penting dalam menguji dan memberikan informasi mengenai variabilitas hasil yang mungkin terjadi jika risiko terwujud atau terjadi. Auditor internal bertanggung jawab untuk memeriksa pemilihan kontrol yang tepat dan keefektifannya dalam praktik. Manajemen perlu mendapatkan jaminan atas pengendalian yang memadai yang dapat diperoleh melalui audit internal, pengukuran hasil, dan laporan manajemen. Tanggung jawab merancang, menerapkan, dan mengaudit kontrol harus didefinisikan dalam dokumentasi manajemen risiko. Maka audit internal memiliki peran yang penting dalam memastikan keamanan dan efektivitas 4T dari tanggapan atau respon risiko yang bahaya. Jadi di sini ada 4T atau 4T dari manajemen bahaya. Nah, yang pertama itu tolerate. Nah, jadi di sini merupakan respon dominan untuk risiko dengan tingkat kemungkinan rendah atau dengan risiko yang berdampak rendah. Nah, yang kedua yaitu treat, respon dominan untuk risiko dengan tingkat kemungkinan tinggi atau risiko yang berdampak rendah. Yang ketiga yaitu transfer, jadi respon dominan untuk risiko berdampak tinggi atau tingkat kemungkinan yang rendah. Nah, yang terakhir yaitu terminate, respon dominan untuk risiko yang berdampak tinggi atau tingkat kemungkinannya juga tinggi. Signifikansi risiko, jadi untuk organisasi besar mengidentifikasi uji signifikansi keuangan dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung pada risiko yang mungkin terjadi. Yang pertama, tingkat otorisasi untuk membelanjakan uang yang seringkali ditetapkan dalam dokumen formal yang disebut sebagai pendelegasian wewenang. Nah, yang kedua, tingkat di mana persetujuan dewan direksi diperlukan untuk pengeluaran yang melebihi ambang batas keuangan tertentu. Yang ketiga, tingkat yang dianggap material oleh auditor eksternal ketika menyusun laporan keuangan organisasi. Yang keempat, penggunaan matriks keuangan, misalnya proporsi dari laba yang dianggarkan untuk tahun tersebut biasanya 5%, omset yang dianggarkan untuk tahun tersebut biasanya 0,5%, dan nilai neraca atau cadangan organisasi biasanya 0,25%. Selanjutnya yaitu kapasitas risiko. Dalam pengambilan keputusan risiko ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh sebuah organisasi. Risiko berbeda memerlukan pendekatan yang berbeda juga. Nah, organisasi ini memiliki exposure risiko total, yaitu jumlah risiko yang diambil dalam 3 kategori, yaitu bahaya, kontrol, dan peluang. Nah, sangat penting untuk memahami kapasitas risiko suatu organisasi, yaitu seberapa besar organisasi mampu mengambil risiko. Dewan pengawas juga harus mempertimbangkan kapasitas risiko organisasi dan memastikan bahwa exposure risiko sebanding dengan kapasitas tersebut. Organisasi harus mempertimbangkan keuangan, infrastruktur, reputasi, dan sifat pasar dalam menentukan kapasitas risiko. Mengevaluasi risiko risk appetite. Risk appetite ini memiliki 4 prinsip utama. Yang pertama yaitu mengakui adanya keterkaitan antara unit bisnis yang berbeda yang memerlukan pendekatan yang mengatasi perbedaan selera risiko atau risk appetite. Yang kedua, keterukuran yang melibatkan penggunaan indikator risiko dan indikator kontrol utama berdasarkan data yang tersedia di dalam dan di luar organisasi. Yang ketiga, variabilitas, yang dimana terdapat berbagai selera risiko yang berbeda tergantung pada jenis risiko yang dihadapi. Yang keempat, kematangan, yang menekankan pentingnya keahlian dalam mengelola risiko dan perlunya validasi eksternal untuk memperkuat keyakinan
internal tentang kematangan manajemen risiko. Jadi penting bagi suatu organisasi untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini untuk mengelola risiko dengan cara yang efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.